wabarakatuh. Ketemu lagi di akuntansi lanjutan 2. Hari ini kita bersama-sama akan membahas tentang bagaimana pembelian saham secara langsung induk terhadap anak ya. Jadi ini ada beberapa ketentuan bahwa apabila perusahaan induk itu membeli saham kepada perusahaan anak secara langsung, maka akan menambah jumlah saham anak yang saham yang beredar milik anak. Tetapi apabila perusahaan induk membeli saham anak melalui pasar modal atau pemegang saham lain, maka tidak mengakibatkan bertambah atau berkurangnya saham perusahaan anak. Nah, kemudian pembelian itu bisa dilakukan secara dengan dua macam cara ya. Apakah pembelian saham anak yang belum beredar atau pembelian saham trisuri milik anak. Nah, di sini contohnya, misalkan PT Semar membeli saham di PT Gareng, di mana kondisi modal dari PT Gareng adalah bisa ada modal saham, kemudian agio saham, dan laba yang ditahan, dan jumlah modal milik anak adalah 17 juta. Nah, kemudian PT Gareng itu akan mengadakan emisi saham baru sebanyak 500 lembar saham dengan nominal 10.000. Nah, ini harus kita perhatikan, emisi sahamnya adalah 500 lembar dengan nominal 10.000. Kemudian PT Semar itu akan membeli 500 lembar saham yang beredar dari PT Gareng melalui pasar modal. Nah, di sini ada keterangan melalui pasar modal dengan harga per lembarnya 16.600. Kemudian membeli juga 325 lembar saham ini langsung dari PT Gareng dengan harga per lembarnya adalah 14.400. Kemudian kita buat jurnal. Ini yang membuat jurnal adalah PT Gareng atau perusahaan induk ya. Jadi yang pertama adalah mencatat pembelian saham yang dari pasar modal. Tadi pasar modal tadi kan harga per lembarnya adalah 16.600. Berarti jurnalnya adalah investasi saham pada PT Gareng pada kas ini sebesar 500 dikalikan dengan 16.600. Itu yang pertama, karena itu yang diberi secara langsung dari melalui pasar modal ya. Kemudian yang kedua, membeli saham secara langsung dari PT Gareng. Tadi membeli 325 lembar, kemudian harga per lembarnya adalah 14.400. Ya, tadi kan 14.400 ya. 14.000 maaf ini. Jadi yang pembelian langsung kepada PT Gareng adalah jadi nanti dikalikan dengan 14.000. Ini kali 325 atau dibalik juga nggak apa-apa. Kemudian jurnal yang dibuat oleh PT Gareng karena harga nominalnya adalah tadi kan 10.000 ya. 10 tadi kan nilai nominalnya kan berbeda, jadi pada saat penjualan langsung ke PT Gareng itu dijual lebih tinggi dari harga nominal, maka muncul agio saham di sebelah kredit. Nah, nanti kita buat jurnalnya ya. Nah, ini setelah pembelian saham, maka inilah komposisi saham sebelum pembelian dan sesudah pembelian. Tadi kan modal saham bertambah 5 juta. Kemudian agio saham bertambah 1.300.000 sehingga totalnya adalah 4 juta. Sedangkan laba ditahan tetap. Kemudian jadi jumlahnya 23.300. Nah, nanti ini sebagai dasar nanti kita menghitung berapa harga atau nilai bukunya ya. Nah, sekarang kita mencari berapa persentase kepemilikan induk terhadap anak. Karena PT Semar itu membeli 2 kali, yaitu 500 lembar dan 325. Maka ini adalah jumlah yang dibeli dibagi dengan jumlah saham milik anak. Tadi kan awalnya 1.000, kemudian dia PT Gareng itu melakukan emisi saham 500. Jadi kemudian kita kalikan dengan 100%, maka jumlah persentase kepemilikan adalah sebesar 55%. Nah, nanti 55% ini kita kalikan dengan 23.300. Kemudian kita cari berapa selisih antara harga perolehan dengan nilai buku. Nah, harga perolehan tadi kan
membeli ini 12.850 itu asalnya dari sini. Kita lihat jurnal sebelumnya. Nah, ini kan 2 kali pembelian ya. Pada saat pembelian dari pasar modal 8.300, kemudian pada saat pembelian langsung ke PT Gareng 4.550. Nah, ini kalau kita jumlahkan ini sebesar 12.850.000. Kemudian kita bandingkan dengan nilai bukunya, tadi hanya menguasai 55%, maka ini 55% dari 23.300 sama dengan 12.815. Jadi harga perolehan lebih besar dari nilai buku, maka muncul goodwill, inilah goodwill positif. Nah, kemudian kita buat jurnalnya. Ini jurnal eliminasi baik metode equity maupun metode cost ini sama ya. Jadi ini asalnya dari jumlah atau komposisi modal yang baru ya. Jadi asalnya dari persentase kepentingan dikalikan dengan komposisi modal yang baru. Jadi setelah ada pembelian saham, yaitu berarti 55% kita alihkan dengan modal saham yang baru berapa, laba ditahan berapa, agu saham berapa. Nah, ini jurnal eliminasinya baik metode equity maupun metode cost. Kemudian kita buat kertas kerjanya ya. Jadi ini tidak kita jumlahkan karena memang datanya tidak lengkap. Nah, ini kita berikan yang di kolom eliminasi. Nah, ini kita ambilkan dari jurnal eliminasi. Nah, ini mana yang debit kita masukkan debit, mana yang kredit kita masukkan di sebelah kredit. Ya, demikian penjelasan saya mengenai saham ya, pembelian saham langsung dari induk terhadap anak. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.